Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka talabul ilm, mencari ilmu agama, yang tentunya ilmu ini sangat amat bermanfaat dan dibutuhkan oleh kita dalam rangka meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat kita, amal-amal yang kita lakukan dari mulai i'tikaf, baca Quran, zikir, wirid, tahlil, tahmid, tasbih dan sebagainya di siang hari ini menjadi sababiyah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita curah limpahkan kepada uswah kita, yang menjadi keteladanan bagi kita, yang menjadi kecintaan kita, yakni Nabi besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada sahabatnya, kepada umatnya, hingga kepada kita semua yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, bapaknya nanti di rumah disampaikan setelah ibu ngaji. Ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sempat membahas tentang seorang wanita yang hebat yang bernama Siti Hajar, yang sekarang akan diabadikan oleh para jamaah haji kita, yang kita doakan bersama mudah-mudahan jamaah haji, khususnya jamaah haji dari wilayah kita, ya Bapak Haji, insyaallah Pak Abdurrahman ya, kemudian Bapak Haji dan Ibu Haji yang lainnya, Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam seluruh pelaksanaan ibadah haji, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiat, dan mendapatkan haji dan hajah yang mabrur wal mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin berbicara tentang Siti Hajar, seorang ibu yang sangat hebat, seorang istri yang sangat luar biasa, yang sabar tabah walaupun ditimpa berbagai macam musibah. Ditinggalkan oleh Ibrahim di tengah-tengah padang pasir yang tandusnya tidak ada tumbuh pepohonan, tetapi dari daerah yang ditinggalkannya itu justru sekarang menjadi tempat yang mubarakah, yang diberkahi, rezekinya berlimpah, didatangi oleh seluruh manusia dari seluruh penjuru dunia ini. Negara di dunia ini kan ada 242 negara, Bu. Jadi negara di dunia ini ada 242 negara. Negara yang mayoritas muslim 50 negara. Dan jumlah jamaah haji kuota sekarang di Arab Saudi itu 2 juta orang. Itu para penziarah atau para haji dan hajjah. Jadi 2 juta itu yang resmi. Tapi yang ada furoda, ada yang backpacker, yang artinya dia tidak melalui resmi negara, itu banyak. Jadi nanti pada saat wukuf itu 2 juta lebih berkumpul, karena wajib. Kalau nggak wukuf di Arafah nggak sah hajinya. Jadi pada saat wukuf itu 2 juta lebih kumpul untuk merasakan wukuf di Arafah. Luar biasa ya Bu, 2 juta berkumpul, bisa kita bayangkan. Ini di lapangan sini aja, kalau kita kemarin misalnya pelaksanaan Idul Fitri atau Idul Adha, itu luar biasa. Ini 2 juta. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kemampuan kepada kita untuk tahun yang akan datang untuk bisa berangkat umrah wal haji. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain Siti Hajah, pada kesempatan berbahagia ini saya akan mencoba menyambungkan tentang wanita-wanita ahli surga dan ahli neraka. Yang dijelaskan oleh Al-Quran, ada 3 wanita ahli neraka. Ada 3 wanita ahli neraka. Siapakah dia? Dia adalah istri Nabi Nuh yang bernama Walighah. Jadi istri Nabi Nuh itu namanya Walighah. Walighah itu dalam bahasa Arab itu pencilat. Ya. Yang kedua ada istri Nabi Lut yang bernama Walihah. Walihah. Jadi istri Nabi Nuh namanya Walighah, istri Nabi Lut namanya Walihah. Walihah ini dalam bahasa Arab diartikan yang keras. Yang keras. Walihah. Dan yang ketiga adalah istri Abu Jahal, istri Abu Lahab maksud saya. Istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil. Nama aslinya Arwah. Ya, nah 3 ini. 3 wanita ahli neraka. Yang pertama siapa Bu? Istri Nabi Nuh bernama Walighah. Yang kedua istri Nabi Lut bernama Walihah. Yang ketiga istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil atau Arwah. Ya, nama aslinya Arwah tapi dipanggil Ummu Jamil bin Harb. Ya. Baik, kita coba ulas satu persatu dulu. Untuk menjadi tamsil, menjadi pembelajaran untuk kita. Jangan sampai kita seperti mereka. Jangan sampai kita menjadi ahli neraka. Karena para wanita ini luar biasa, harus lebih hati-hati. Karena hadis Nabi itu begitu gamblang jelas menggambarkan bagaimana kesedihan Nabi ketika Nabi di pintu neraka ternyata lebih banyak yang masuk neraka itu perempuan. Artinya ibu-ibu nih diancam neraka. Karena ini luar biasa. Artinya pintu peluang masuk surganya banyak, pintu peluang sabab dia masuk neraka banyak. Ya, makanya mudah-mudahan kita nggak sampai seperti 3 perempuan ahli neraka ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama Walighah, istri Nabi Nuh. Ini perempuan ini. Nabi Nuh itu berdakwah bersama kaumnya itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi 950 tahun, umurnya panjang kok. Kayak kita, belum tentu 100 tahun. Ya, kita 40, 50, 60, 70. Yang paling sepuh di sini berapa tahun? Ada yang 80 tahun? Enggak ada, 70? Ada. Ya, dari 80 tahun belum enggak ada ya jamaah kita. Nah, Nabi Nuh usianya panjang. Dengan kaumnya saja hidup bersama 950 tahun. Nah, selama pernikahan dengan Walighah ketika Nabi Nuh diangkat Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yang jadi penentangnya. Jadi zaman dahulu itu penyembahan kepada arwah-arwah, penyembahan kepada berhala-berhala, kepada yang mistis-mistis itu sudah terjadi. Jadi dunia itu bagaikan roda pedati berputar. Jadi satu generasi hancur balik lagi ke generasi, nanti polanya sama. Maka kenapa bumi itu berputar? Kenapa bumi itu bulat? Itu gambaran tentang siklus atau sistem kehidupan. Ketika manusia sudah di atas, manusia sudah mencapai kehebatan dunia, jatuh derajatnya biasanya pada kekafiran. Ya, atau sebaliknya, kalau manusia sudah miskin, kekafiran juga. Kan banyak orang yang kaya jadi kafir dia terhadap nikmat Allah. Banyak yang gitu ya. Dia hartanya sudah banyak, pekerjaannya di mana-mana sibuk perusahaannya. Sholat aja akhirnya seketemunya. Ya, kalau ibu sudah banyak, ibu jadi pengusaha nih, wah udah sibuk kontrol kantor sini, pergi ke daerah sini, pergi ke luar negeri, sholatnya seketemunya tuh. Kebanyakan begitu. Ya, makanya alhamdulillah kita ibu-ibu ini ibu rumah tangga yang sholat wajibnya insya Allah tepat waktu. Coba kalau ibu-ibu ini seorang businesswoman yang banyak usahanya, saya yakin pasti godaan kehidupan, belum lagi sosialitanya ya Bu ya,
komunitas orang-orang kaya. Bikin arisannya di Singapura. Jam 1 di Singapura, jam 2 di Kuala Lumpur. Jam 7 malam makan malam di Jakarta. Kan begitu kalau orang-orang kaya, saya lihat itu. Ya. Maka kapan sholatnya, kan pertanyaan begitu. Nah, alhamdulillah Allah memberikan kemuliaan kepada kita untuk mampu tenang, tumanina, ngurus diri, ngurus suami, ngurus anak, ngurus cucu. Zikir anteng, sholat wajib terlaksana dengan tercukupi. Alhamdulillah. Ya, kebanyakan karena orang udah di atas biasanya sudah banyak yang jadi korban. Jadi kayak timbangan. Kalau timbangan ibu nih, timbangan zaman dulu tuh ya yang tang gitu tahu ya. Ya kalau nimbang itu kan di tengah-tengah tuh. Ya, kalau zaman sekarang kan udah pakai digital, tapi kalau udah tontonan atau kintal masih dipakai ya itu. Nah kan dulu zaman begitu. Nah timbangan begitu. Jadi kalau kita timbangannya banyak ke dunia, akhiratnya melewat, Bu. Akhiratnya melewat. Biasanya begitu. Kalau nikmat lezat dunia didapatkan oleh kita, biasanya akhiratnya terbengkalai. Sholatnya ke majelis taklim aja kayaknya bisa jadi nggak pernah ke majelis taklim. Karena pikirannya apa? Duit, kencing duit, duit. Harga garam juga mahal sekarang. Harga jengkol sama dengan harga daging. Ya sekarang harga pada tinggi. Pikirannya di sini duit. Nah ini mudah-mudahan kita nggak termasuk begitu. Yuk kita masuk ke pokok tadi. Yang pertama, Nabi Lut istrinya bernama Walighah. Walighah ini menentang dakwah Nabi Nuh. Menentang dia, berani. Bukan lagi main belakang, tapi berani menghalang-halangi Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya. Oleh karenanya Nabi Nuh selama 1000 tahun itu yang menjadi muslim, yang menjadi pengikut Nabi Nuh hanya sedikit. Hanya anak pamiliknya saja. Kebanyakan umatnya nggak ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin hanya orang miskin, orang-orang yang kerek lah yang ngikutin itu. Makanya diledek oleh istri Nabi Nuh itu. Ya, engkau berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun, yang ngikutin cuman orang-orang kerek, orang-orang miskin yang nggak punya daya berdaya kekuatan apa-apa. Dihina Nabi Nuh oleh istrinya. Sampai kemudian Nabi Nuh ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, ya Rabb, aku telah dikalahkan oleh orang-orang kafir. Aku berdakwah sekian ratus tahun, tapi ternyata yang mengikuti hanya segelintir orang, ya Allah. Aku sudah berpasrah. Aku berserah diri kepadamu, ya Allah. Maka kata Allah, "No, pergi ke gunung, bikin perahu." Ya, bikin perahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang melihat Nabi Nuh di gurun pasir, dia yang gersang begitu, yang ke lautnya jauh ke lautnya, bikin perahu. Kira-kira diketawain nggak? Ini orang gila ngapain perahu? Karena nyamannya kapal atau perahu hanya di lautan. Kata Nabi Nuh, aku melaksanakan perintah Allah. Maka dibuatlah perahu itu atas bimbingan Allah. Dibuat strukturnya begini-begini atas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kemudian terjadi banjir yang seluruh dunia ini tenggelam. Di antaranya Ka'bah juga yang dahulu dibangun Nabi Adam alaihissalam pun ikut rata. Jadi di Jazirah Arab yang begitu pun rata. Sehingga ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di dekat Ka'bah, Ka'bah hanya tinggal pondasinya aja. Tinggal pondasinya, hanya pondasi gunungan-gunungan aja. Karena tersapu dengan banjir Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang pertama. Jadi poinnya, Bu, jangan pernah menjadi penghalang dakwah daripada suami kita. Kalau suami kita berdakwah, mengajarkan kebaikan, dukung sama kita. Jangan pernah menghalang-halangi. Ini misalnya suami punya hajat, Umi, nih suami saya kan punya gaji 5 juta. Bagaimana kalau 2 jutanya kita infakkan kepada tetangga yang kemiskinan? Pasti kita membanyakan lagi. 2 juta kebanyakan, 200.000 aja. Jangan begitu. Kita dukung. Baik ayah, insya Allah Umi rela 2 juta, 5 juta dipotong tinggal 3 juta. Silakan berikan untuk jihad, untuk fisabilillah. Tapi jangan lupa kalau ada job tambahan gantiin ya. Tapi tetap disupport. Ingat Bu, rezeki Allah luar biasa. Saya ngalamin itu Bu, saya ngerasakan.
Gaji, bukan gaji Bu, honor di masjid ini kan ketahuan berapa. Apalagi saya hanya sekedar ngajar-ngajar dosen umum Bu. Dosen agama swasta itu kecil Bu. Kita ini honor jatuhnya. Jadi kalau boleh buka kartu nih Bu. Saya ngajar di kampus nih Bu, itu hitungannya cuman biaya transport, biaya berdasarkan jumlah mahasiswa, biaya berdasarkan berapa kali ngajar. Jadi kalau dihitung-hitung di kampus Islam swasta, kalau kita ngajar seminggu 3 kali, paling dapat sebulannya paling dapat 2 juta. Alhamdulillah. Tapi belum dipotong ongkos ya Bu. Belum makannya Bu. Kalau kita kampusnya di samping Al-Furqan sini mah ya. Tapi kalau kampusnya di Jakarta Barat, di Jakarta Selatan, bensin sekarang mahal Bu. Jadi niat karena Allah saja. Nah itu yang dimaksudkan. Saya tidak membahas itunya, tapi bagaimana kita harus niat jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, kembali kepada istri Nabi Nuh yang bernama Waligha, yang menentang dakwah Nabi Nuh, bahkan menghina suaminya sendiri. Hati-hati Bu, jangan suka menghina suami. Kecil besar jangan pernah dihina. Kan Rasulullah menjelaskan begitu. Salah satu yang menyebabkan wanita masuk neraka karena tidak pernah menganggap apa yang diberikan oleh suaminya sekecil apapun. Jadi ada ucapan, lu mah gak pernah ngasih apa-apa sama gua. Lah padahal gaji tiap hari dikasih. Tapi kadang nganggapnya gak ngasih apa-apa. Gara-gara misalnya penghasilan dia lebih besar daripada suaminya. Hati-hati. Jadi sekecil apapun, barang apapun yang dibawa oleh suami, walaupun cuma maaf tentengan gorengan saja, jangan dihina. Itu bukti suami itu cinta sama istri, sayang sama istri. Ibu harus aneh kalau ada suami nggak pernah bawa tentengan atau bawa oleh-oleh untuk kita. Ini lu sayang nggak sama Bu? Nggak pernah bawa apa-apa. Harus tanya Bu. Kalau suami kerja tapi nggak pernah bawa tentengan apa-apa nih, cinta nggak, sayang nggak sama saya nih? Kok nggak pernah nenteng sekecil apapun? Nah, oleh karenanya ini intermezzo aja. Ya, itu yang pertama. Jadi jangan pernah kita menghalangi suami kita untuk berbuat kebaikan, tapi dukung suami kita untuk melakukan kebaikan. Kalau kita menentang suami berbuat kebaikan, berarti kita derajatnya sama seperti istri Nabi Nuh yang bernama Waligha, yang ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Jadi istri Nabi Nuh namanya Waligha. Kalau di sini ada nama Waligha jangan tersinggung. Tapi nggak ada di sini namanya. Di sini nggak ada Waligha. Ada juga namanya apa? Walimah atau limah di sini. Ya, Waligha. Baik, yang kedua adalah istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut ini bernama Walihah. Ya. Ini istri Nabi Lut ini, kenapa dia ditetapkan sebagai masuk neraka? Karena dia adalah orang yang mendukung LGBT. Jadi pada masa era Nabi Lut itu terkenal laki-laki doyan laki-laki, perempuan doyan perempuan. Jadi manusia udah saking kebablasannya udah nggak kayak manusia, udah lebih hina dari binatang. Coba ibu pernah nggak ibu lihat ayam jantan nguber-nguber ayam jantan gara-gara mauin? Pernah lihat nggak? Ada kambing jantan pengen sama kambing jantan? Nggak ada. Ada juga kambing jantan pengen nubruk gitu, pengen ngadu, ya kan? Kalau kita ayam uber kan pengen dipatok tuh, pengen dipatok dikalahkan. Binatang begitu. Manusia lebih parah lagi Bu. Laki-laki kok mau sama laki-laki, perempuan mau sama perempuan. LGBT lah bahasa halusnya, ya bahasa halus. Kalau bahasa yang agak kerennya homoseksual, yang satu gay laki-laki, yang perempuan namanya lesbian, maka disingkat LGBT. Nauzubillah min dzalik. Nah, era Nabi Nuh sudah ada begitu. Dan kemungkinan istrinya Nabi Lut ini adalah LGBT. Kenapa kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Ujiannya adalah ketika malaikat datang ke rumah Nabi Lut. Ada beberapa malaikat, ada mengatakan 4, ada mengatakan 2, itu berbentuk pria yang tampan rupawan. Bertamulah ke rumah Nabi Lut.
Ketika orang melihat betapa tampannya laki-laki itu, maka para pria-pria yang umat Nabi Lut ini terpesona dan ingin berbuat seperti harusnya perempuan kepada laki-laki. Maka mereka merayu, meminta Nabi Lut untuk menyerahkan pemuda-pemuda itu agar mereka perlakukan seenak-enaknya mereka. Dan warga masyarakat pria-pria di sekitar atau umat Nabi Lut tahu gara-gara dikasih tahu sama istrinya Nabi Lut. Padahal malaikat datangnya tidak terang-terangan. Tapi kemudian istri Nabi Lut menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada di rumahku pemuda-pemuda tampan. Nah, inilah yang merupakan kedurhakaan istri Nabi Lut yang bernama Walihah. Diingatkan oleh Nabi Lut, malah dia makin membangkang. Akhirnya Allah mengazab kaum Lut beserta istrinya gara-gara hal seperti itu. Artinya Bu, hati-hati Bu, jangan pernah kita kepada suami kita seperti perilaku Walihah yang justru ingin menghinakan suami kita. Jangan sekali-kali rahasia suami diungkap-ungkap ke orang lain. Apalagi kadang-kadang, maaf ya Bu, kadang-kadang kalau udah kesetanan kita, laki gua mah begini, laki gua mah begini, jelek-jelekin laki kita. Jangan Bu. Ya kadang-kadang kan kita suka curhat kalau kesel. Kadang-kadang di sono ada tuh ibu-ibu yang kayak gitu, istri-istri. Sekali-kali Bu, mau laki kita kayak gimana. Kalau ibu mau curhat, pertama curhat sama Allah. Di pertemuan yang saya sudah bilang, curhatlah kepada Allah. Doa, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah suami saya dalam keadaan saleh, menjadi orang yang baik, jadi suami yang bertanggung jawab. Kalau masih gendak juga, maka ibu cari orang alim, orang saleh, bukan lawan jenis. Cari ustazah kita, ada ustazah. Mainlah ke rumahnya, Bu Ustazah, saya sudah nggak kuat lagi nih, saya sudah curhat sama Allah, tapi masih genek. Kalau air mah ini masih kotor di sini belum terlimpah Bu Ustazah. Barangkali Bu Ustazah mau menerima nih limpahan kotoran kesel saya, maka datang ke Ustazah. Kita cerita, kita kisahkan tentang hal-hal yang memang perlu pendapat daripada orang-orang soleh dan alim. Maka insya Allah kalau kita datangnya kepada orang yang tepat, hasilnya tepat. Jadi jangan begini Bu, ibu datang, ibu sakit perut, datang ke dokter hewan, ya, kan repot urusannya. Ibu sakit tipes, datang ke Mbah Dukun. Yang terjadi sama nih, disangkanya kesurupan kita. Jadi jangan salah datang. Dan ingat Bu, jangan sekali-kali ibu kalau punya masalah curhat sama lawan jenis. Mau dia ustaz, mau dia kiai, jangan. Karena setan ini, kalau manusianya ustaz, ini setan yang datang ustaz juga. Ya, lebih ustaz lagi. Oleh karenanya jangan sekali-kali kalau ibu mau curhat, mau keluh kesah, cari ustazah yang satu hati. Kalau memang ada keluarga, malah keluarga lebih utama. Misalnya ibu punya kakak, punya adik, punya tante, punya uang, itu lebih aman. Cari yang orang-orang yang tepat, jangan asal ember aja. Kadang-kadang kita perlu curhat ya. Kadang-kadang kita nih namanya perempuan banyak banget rumah tangga itu godaannya. Maka curhatnya sama orang yang tepat. Jangan sampai seperti Walihah ini, yang ketika dibongkar aib suaminya, ketika seharusnya dijaga kerahasiaan datangnya dua pemuda ini malah dibongkar, yang akhirnya menyebabkan Nabi Lut ditekan oleh kaumnya, yang menyebabkan diintimidasi oleh kaumnya, bahkan diancam untuk diusir, yang akhirnya Allah mengazab mereka gara-gara perbuatan itu. Nah, ini contoh dari wanita ahli neraka yang bernama Walihah, istri Nabi Lut alaihissalam. Nah, untuk lebih jelasnya, coba saya ingin mendengar bacaan. Buka surat 66 ayat 10. Silakan. Ayat ke-10-nya. Saya minta dibacakan. Surat 66 At-Tahrim ayat 10. Sudah ketemu Bu?
Bu Ustazah mau bacain silakan. Ya, Ibu Haji, silakan. Allahu masalah lilladzina kafaru wa atanu wa atanu كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Shadaqallahul azim. Ini saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Shadaqallahul azim. Nah, daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah telah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yakni diumpamakan salah satunya diantaranya adalah istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina salihaini. Keduanya ini berada dalam penguasaan hamba-hamba kami yang saleh, yakni Nabi Lut, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Artinya keduanya ini adalah istri daripada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, maka keduanya mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Dan kedua nabi ini tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi kedua nabi ini nggak bisa berbuat apa-apa. Saking hebatnya pengkhianatan istrinya itu. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Maka kemudian waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Maka Allah kemudian mengucapkan atau menetapkan, masuklah kalian kedua wahai istri Nuh, istri Lut, ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Nah ini luar biasa. Jadi Allah mengabadikan wanita yang durhaka kepada suaminya, wanita yang ditetapkan sebagai ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Bu ya. Jadi Ibu nanti jangan sampai seperti walighah dan waliha, penjilat dan si keras hatinya. Lalu yang ketiga, perempuan yang ketiga yang ahli neraka adalah bisa dilihat dalam surat 111. Yo, surat 111 surat apa? 111 surat apa? Surat Al-Lahab. Yuk kita baca bersama-sama. Enggak usah baca Al-Qur'an, pasti hafal lah ini. Yo, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Enak gak suaranya? Harus sekali lagi, coba sekali lagi dong, fokus jangan lihat Quran. Yuk kita fokus ini. Satu huruf dari surat Al-Lahab aja udah berapa tuh kita baca. Yuk kita mulai lagi sekali lagi biar lebih mantap hafalannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa
Shadaqallahul azim. Bu, cakep nih kalau kompak ya Bu. Jangan kalah-kalah sama muridnya suruh rapi baca. Kalau itu, kalau anak-anak PAUD kan enak banget suaranya, bagus-bagus lantang. Yuk kita lihat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat binasalah. Kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti akan binasa. Artinya tangan itu pekerjaan perbuatannya. Jadi Abu Lahab itu adalah orang yang paling jahat terhadap Rasulullah. Abu Lahab itu adalah uaknya Rasulullah. Uak ya, karena dia kakaknya Abu Abdullah. Bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia punya kakak bernama Abu Lahab, namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi dia kakaknya Abdullah. Kakak adiknya Abdullah bernama Abu Thalib, yang disebut paman Rasulullah. Jadi Abu Thalib itu adiknya Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad SAW. Nah, istrinya Abu Lahab itu adalah ponakannya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan bernama Hindun yang mengunyah jantungnya paman Nabi bernama Hamzah. Makanya ini orang nggak benar bahasanya. Jadi salah nikah dia. Jadi Abu Lahab itu salah nikah dia. Nikah sama keturunan nggak benar ya begitu akhirnya. Karena diprovokasi. Nah, kenapa kemudian Abu Lahab ini semakin benci kepada Rasulullah? Karena provokasi istrinya tadi. Jadi istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, namanya baru bagus tuh. Ummu Jamil, ibu yang cantik, yang ayu, yang cakep. Emang cantik. Emang masa mudanya cantik, tapi jahat, hatinya nggak cantik. Yang namanya Ummu Jamil ini kemudian dia memprovokasi suaminya untuk membenci dakwah Rasulullah. Bahkan Bu, itu saking jahatnya Ummu Jamil, setiap hari itu pecahan-pecahan kaca itu diserahkan di depan pintu Rasulullah. Dalam satu keterangan hadis. Jadi saking jahatnya Ummu Jamil, maka bisa katakan di situ dalam surat Al-Lahab itu hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, maknanya penyebar fitnah. Tapi memang pekerjaan Ummu Jamil itu bawa kayu bakar, pelepah-pelepah kurma yang ditenteng di tali pakai sabut tuh. Kalau orang kampung kalau kita lihat tuh bawa kayu bakar, selempangin sini nih, ya kayu bakarnya di belakang tuh. Nah itu seperti itu gambarannya. Jadi Ummu Jamil itu memang salah satu pekerjaannya dia adalah sering mencari kayu bakar. Tetapi kemudian ternyata bukan hanya pencari kayu bakar. Istilah pencari kayu bakar dalam bahasa Arab adalah tukang fitnah. Kayu bakar itu kan dipergunakan untuk membuat api kan. Maka kalau orang membuat api itu ya kalau untuk masak bagus. Kalau untuk bakar-bakar rumah orang kan bisa. Maka kemudian dalam istilah Arab hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, kemudian dijelaskan sebagai penyebar fitnah. Karena dengan fitnah itu bahaya Bu. Fitnah itu asyaddu minal qatl, berat atau bahayanya lebih hebat dibandingkan pembunuhan. Coba aja, maaf misalnya kisah misalnya tentang Aisyah ya, dengan hadisul ifki. Ibu pernah dengar ya? Hadisul ifki, fitnah Aisyah dianggap selingkuh gara-gara Aisyah keluar dari tempat usungannya gara-gara salah satu perhiasannya ketinggalan. Ya, tapi salahnya Aisyah nggak ngasih tahu dulu. Harusnya ngasih tahu dulu kepada orang yang mengusung para sahabat itu. Tapi kemudian berkembang hadis ifki. Dari hadis itu tuh ucapan-ucapan fitnah, bohong. Nah, salah satu pekerjaan daripada istrinya Abu Lahab itu adalah itu. Memfitnah kesana kemari, menjelek-jelekan Rasulullah sebagai tukang sihir, sebagai orang gila, disebarkan. Coba aja Bu Haji fitnah sama orang Bu Haji misalnya, Pak Oo tukang selingkuh, Pak Oo punya istri 10. Ya kan? Orang begini kan kalau kitanya lagi eling, oh nggak mungkin suami saya begitu. Kalau nggak eling, oh di sini nih, pulang-pulang langsung dipatwa. Kan begitu. Akhirnya rumah tangga yang ayam jadi ribut kan gara-gara tukang fitnah. Maka hati-hati Bu.
hati-hati dengan fitnah ini. Jangan kita menjadi orang penyebar fitnah, dan apabila ada berita sesuatu, kabar tentang sesuatu apapun, tabayun. Jangan ujug-ujug diterima. Mau datang dari siapa aja, mau datang dari Pak Ustadz, mau dari Kiai, apalagi orang-orang biasa. Kalau ada berita itu, jangan langsung dulu, jangan langsung kesel dulu. Karena kebanyakan di antara kita mah kalau nerima berita itu langsung diterima ya. Oh no, wah udah langsung di sini. Kalau belum ditumpahin, kadang-kadang kalau etika sama suami itu, Bu, jangan sekali-kali suami baru datang dicocos langsung. Kakinya aja belum masuk pintu udah langsung ditembak. Langsung diomongin. Baru assalamualaikum. Sebentar ayah, sebentar. Belum apa-apa udah dicerocos dengan berbagai macam pertanyaan. Jangan, Bu. Kalau suami baru pulang, dongkol nih hati, dongkol gara-gara ada penyebar fitnah misalnya. Biarkan suami masuk, senyum dulu aja, walaupun pucet pun. Walaupun senyumnya senyum usem gitu, senyum dulu, tahan dulu. Masukkan suami dulu, layani dengan baik, biarkan suami itu nyaman, tenang suami itu, biar dalam nyaman. Nanti setelah semuanya tenang, baru pelan-pelan. Gini loh. Awali dengan ayah, dengan suara yang merdu dulu. Nanti lama-lama ayah. Begitu. Jadi hati-hati ya, Bu. Sekali-kali etikanya, jangan sekali-kali suami kita ketika kita ada masalah diberondong dia baru datang. Biarkan dia tenang, layanin dulu, semua tenang, baru pada saat yang tepat baru itu kita ungkapkan. Maka ada ungkapan bahwa kita mengingatkan sesuatu harus pada waktu yang tepat, tempat yang tepat. Jadi niat benar. Kalau caranya salah menjadi salah. Maka niat benar harus dilakukan dengan cara yang benar. Hati-hati, Bu. Kadang orang niatnya benar. Contoh kayak begini. Ibu mau sholat duhur, niatnya benar nih. Tapi sholat duhur 2 rakaat tanpa ada ujur. Kira-kira benar apa kagak? Kagak. Salah kan? Ibu niat mau sedekah, tapi sedekahnya caranya salah. Sedekah kepada orang yang tukang mabok, sedekah kepada para penjahat, kira-kira benar nggak tuh? Salah. Sedekah harus tepat kepada siapa sasarannya. Ya walaupun kita nggak tahu apa dia tukang mabok atau tidak, tapi masalahnya kalau kita tahu dia tukang mabok, nggak boleh lah kita sedekah kepada para yang memang du'afa, fakir miskin begitu. Nah ini sekali lagi jangan sekali-kali kita salah untuk mengucapkan atau mengungkapkan sesuatu kepada suami kita. Kita kembali. Istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil inilah kemudian diabadikan di dalam surat Al-Lahab sebagai wanita penyebar fitnah. Hati-hati ya, Bu. Jangan sampai suami kita yang soleh jadi salah, Bu. Ya banyak orang suaminya soleh, gara-gara istrinya salah, suaminya disalah. Kadang-kadang gini, Bu. Maaf saja. Ibu ngedengar nggak di berita atau melihat di berita ada orang-orang yang sekarang banyak korupsinya? Ya, mereka kan pada dasarnya orang-orang baik, tapi gara-gara pengaruh dari luar maupun pengaruh dari orang terdekatnya mereka bisa korupsi. Hati-hati. Makanya istri itu harus selalu menjadi pendamping suami. Kalau suaminya dalam keadaan lupa, diingatkan. Jangan jadi provokasi. Kadang-kadang kan dia tetangga sebelah, padahal dia baru masuk kerja, suami istri udah beli mobil, rumahnya cakep, TV-nya gede. Lah kita punya suami, TV masih 14 in, mobil aja belum punya, baru motor, padahal posisi suami lebih tinggi. Kan kita kadang-kadang, ayah, masa sih itu aja bawahan ayah udah bisa beli mobil? Ayah jadi pimpinannya ini jalan kaki mulu. Ya, beli mobil kenapa? Nah, gitu. Tapi kita harus menjadi orang, alhamdulillah ayah, kita orang yang jujur. Si itu mah mungkin begitu. Jadi hati-hati, kita harus selalu mendampingi suami kita dalam kebaikan. Kita kembali, jadi ada 3 orang wanita atau 3 orang istri yang digambarkan oleh Allah sebagai penghuni neraka, yaitu satu, yang pertama istri Nabi Nuh bernama Waliyah, yang kedua istri Nabi Lut bernama Walihah, yang ketiga istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka, bukan penghuni neraka.
مولاي صل وسلم